Terus bagaimana cara agar kita bisa memperhatikan informasi yang penting adalah ketika Anda punya tujuan mau kemana. Kalau tujuan Anda mencari jodoh, Anda jalan yang Anda lirik pasti cowok-cowok. Anda tanya ibu-ibu yang pernah hamil, ketika dia hamil pasti melihat banyak orang hamil di sekitarnya. Apakah ketika dia hamil terus populasi orang hamil naik tiba-tiba? Ora toh. Satu langkah yang harus dilakukan adalah perjelas dulu apa yang kamu inginkan. Jelaskan secara detail dan kamu bisa menuliskan itu dengan kata-kata. Kenapa? Agar itu mengeksternalisasi dari dalam kepalamu ditaruh di luar sehingga kamu nggak berubah nanti di tengah jalan. Itu nomor satu, jelas ditulis dulu. Kamu dibayangkan, oke aku pengen gini, Pak saya pengen mendapatkan pacar misalnya, bukan ya, apa yang Anda impikan atau lulus, hah? Apa? Oh sudah. Kalau itu cita-citanya hamil ya saya giat lembungi kendangi apa pantas gini ya. Kita coba mungkin cita-cita yang lebih mudah ya, saya pengen lulus atau saya pengen punya jodoh atau apa, jelas posisinya. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh dengan bagaimana Anda menjalani hidup. Gini, dalam satu waktu kan ada banyak informasi yang bisa diambil nih di sini. Jumlah lampunya berapa, warna lampunya apa, ada berapa tiang di sini, ada berapa orang di sini, ada berapa mic di depan, ada berapa orang yang main. Itu kan sangat banyak informasinya. Otak manusia otomatis mengambil informasi yang menurutmu penting, yang lainnya ditinggal. Karena terlalu banyak informasi yang terjadi dalam satu momen. Paham maksud saya? Tuh, banyak banget nih yang informasi yang ada. Terus otomatis otaknya filter. Ini yang penting, ini penting, ini penting, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Itu otomatis dan Anda nggak bisa mikirin. Karena itu bawah sadar. Terus bagaimana cara agar kita bisa memperhatikan informasi yang penting adalah ketika Anda punya tujuan mau kemana. Kalau tujuan Anda mencari jodoh, Anda jalan yang Anda lirik pasti cowok-cowok. Anda tanya ibu-ibu yang pernah hamil, ketika dia hamil pasti melihat banyak orang hamil di sekitarnya. Apakah ketika dia hamil terus populasi orang hamil naik tiba-tiba? Ora toh. Populasi orang hamil sedikit banyak ya bareng ya sama terus. Cuman ketika dia hamil, persepsi dia langsung yang mana penting mana enggak langsung berubah tuh. Sehingga dia memperhatikan orang hamil lebih banyak. Nah jadi pentingnya Anda membuat hakim di depan. Saya menyebut itu sebagai hakim. Karena setelah Anda punya cita-cita, benar salahmu tergantung cita-cita ini. Gini, misalnya gini, kita sering ribut di sosmed tentang ini boleh, ini enggak, ini benar, ini baik, ini jahat, ini tidak, dan seterusnya ya debat itu. Itu kan saya selalu ketawa itu. Ini ngopo tuh yang udah ribut ini. Kalau kamu tidak menentukan tujuan akhirnya dulu, kamu nggak bisa ngomong sesuatu itu benar atau salah. Kamu salah jalan. Sana itu menuju Semarang loh, aku menuju Surabaya ya. Misalnya, saya perdebatan saya simulasikan misalnya. Saya tanya, makan babi itu haram atau halal? Baik atau buruk? Hah? Buruk. Untuk orang Islam. Untuk non-Islam? Yo, nggak masalah. Oke, orang Islam makan babi baik atau buruk? Lo kalau dia terpaksa obatnya babi? Oke. Ini salah benernya baik buruknya berubah terus nih. Oke, orang tidak sakit tapi makan babi. Orang Islam tidak sakit makan daging babi, baik atau buruk? Anda sudah bertanya tujuan dia mau kemana? Kalau tujuan hidupku adalah masuk neraka, ya toh? Makan babi ketika nggak sakit orang Islam makan babi, baik atau buruk jadian? Bener atau salah jadian? Bener mau tujuan masuk neraka kok.
Nggak cuma makan babi, kalau bisa makan yang babi mengandung. Orang barang mengandung babi aja haram, apalagi babi mengandung babi. Kamu makan babi yang sedang mengandung, ngambilnya nyolong dari peternakan anak yatim. Waduh, saya langsung malas kita langsung jalan tol neraka. Itu baik, benar atau salah? Kan kamu nggak bisa ngomong karena kamu nggak tahu tuh. Kamu tanya kamu mau menuju mana sih? Kalau kamu menuju surga, salah itu. Tapi kalau hidupmu pengen menuju neraka, wah bener, jalan tol itu luar biasa itu. Hebat itu. Kita kan nggak tahu tujuan orang mau kemana, jadi tidak mudah menyalah dan membenarkan orang lain. Jangan pernah berasumsi bahwa orang lain selalu punya tujuan yang sama dengan kita. Itu salah satu kebodohan utama manusia, adalah selalu berpikir bahwa orang lain itu sama sama kita. Setiap orang punya tujuannya berbeda-beda dan kamu nggak bisa melarang dia menuju neraka. Gue rame lu gawe kok. Gawe Gusti Allah kok. Bener tak? Tujuanku mlebu neraka. Ngopo? Men ora kesepian wong sing ning neraka. Mesake ra ono sing ngancani. Terserah deh. Gendeng yo gendeng, tapi terserah toh. Jadi sing gawe Gusti Allah. Gitu. Jadi apa pentingnya untuk menuliskan cita-cita itu agar kamu punya anchor ke bahasa Indonesia, punya jangkar mau kemana. Biasanya tipsnya gini, taruh itu di kamar Anda, taruh di atas cermin atau taruh di atas pintu, sehingga ada setiap saat ingat saya tujuannya ke sana. Saya pernah waktu itu di Wonosobo ditanyain, Mas saya masih mahasiswa, saya lebih baik belajar giat atau cari pacar sekarang? Menurut Anda jawaban saya apa? Ya tujuanmu. Coba lihat Anda 2 tahun lagi membayangkan Anda gimana? Megang ijazah atau gendong anak? Kalau kamu membayangkan 2 tahun lagi gendong anak, golek bojo saka saiki. Cari apa mertua kilaf. Pak, purun mantu elek-elek apa mboten? Jadi sekarang usaha, kalau memang cita-citamu gendong anak. Tapi kalau cita-citamu megang ijazah, berarti harus belajar. Apa yang kamu lakukan sekarang itu tergantung tujuanmu kemana. Jadi apa jalannya? Gampang. Kalau kamu sudah tahu tujuannya, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Yang susah itu bukan caranya, yang susah itu melakukannya. Saya tanya 2 hal ini. Sebutkan 2 hal dalam pikiran Anda. Kalau besok Anda melakukan, hidup Anda pasti lebih baik. Apa? 2 hal aja. Setiap orang pasti punya itu. Enggak, apa? Kalau Anda melakukan misalnya sesuk nek aku adus mesti luwih gampang golek pacar. Nah aku nek sesuk potong rambut rapi mesti luwih apik. 2 hal yang memperbaiki hidupnya. 2 hal kecil aja enggak usah besar-besar. Itu biasanya meneng pikiran tok. Sesuk ya tetep adus padha wae. Ngalah gue iso adus iso sesuk. Ngono iki tetep gitu. Yang paling susah itu melakukan hal kecil. Anda tahu pasti apa yang harus dilakukan itu. Anda punya 2 hal ini bisa memperbaiki hidup Anda pasti. Lakukan itu dulu. Lakukan terus menerus. Nanti kamu tanpa sengaja tiba-tiba sampai sana nanti. Dan tiba-tiba istiqomah. Karena 1 tahun perjalanan 1 tahun itu harus melewati hari demi hari. Kalau hari demi hari langkahmu benar, tahu-tahu nanti 1 tahun sendiri dengan sendiri. Jadi yo istiqomah melakukan apa yang kamu cita-citakan. Nanti kamu akan keluar sendiri kok. Harus ngapain. Anda tahu dengan sendiri. Nonton gini. Belum? Adus ya. Apa tadi? Terus orang yang baik buruk itu gimana? Sudah dijawab ya. Baik buruk itu tidak sederhana ngomongnya. Karena baik buruk itu harus ada garisnya dulu. Bukan sesuai persepsi, sesuai garisnya. Garis belief system sebutannya. Sistem kepercayaanmu seperti apa. Kalau itu semakin segaris, semakin kongruen bahasa matematikanya. Bahasa Indonesia apa ya? Kongruen, semakin sebangun dengan belief systemmu, itu kamu semakin baik. Kalau semakin melanggar, itu kamu semakin gak baik. Makanya belief system orang berbeda-beda, baik buruknya orang-orang berbeda-beda. Makanya Islam tidak mengajarkan kamu agar ayo udah wong apik terus dan seterusnya. Ngajarnya bermanfaat. Karena kalau manfaat adalah sesuatu yang universal. Misalnya gini, Anda pengen bermanfaat, datengin orang sakit.
orang sakit sampai sambat, aku tekan isko isu, tekan sore ditekani wong, aku harus turu raiso. Menurutmu Anda berbuat baik? Apakah itu berbuat baik? Dia butuh istirahat kadang-kadang. Saya tahu kan gitu. Aku mau berkata jujur. Ada teman Anda yang kata dokter 3 bulan mati. Terus Anda besok teman Anda, saya mau jujur karena jujur adalah hal yang baik. Tenang aja, 3 bulan lagi selesai. Ngomong sampai. Tenang deh. Kamu kalau pembalap, kamu F1 duluan sampai ke Tuhan. Kamu cinta sama Tuhan tuh, bentar lagi ketemu 3 bulan. Ngomong tak? Kadang-kadang kan kebaikanmu bukan pada kejujuran, kebaikanmu dengan pengen membesarkan hati dia itu juga baik. Jadi kamu menanggung bohong. Saya nggak ngomong bohong baik, tapi kamu berani menanggung bohong demi kebaikan yang lebih besar. Pada posisi itu, saya nggak ngomong bohong itu boleh, bohong itu tetap nggak boleh. Tapi Anda punya belief system itu tadi, kepercayaan bahwa aku akan ngomong dia walaupun bohong, tapi membesarkan hati. Tenang, mari gue. Nek ramari aku sing nanggung wis. Wani. Kawan. Tapi paham maksudnya, intinya paham.